Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dwi Nyaning Retno Asih NPM 2011060052 sebagai pemateri 3. Beserta rekan saya Adelia Cahya Pratiwi dengan NPM 2011060426 sebagai pemateri 1 dan Okti Saputri dengan NPM 2011060196 sebagai pemateri 2. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang kambium. Pengertian kambium. Kambium merupakan salah satu lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Kambium ditemukan pada bagian batang dan akar tumbuhan. Kambium hanya ditemukan pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae, sedangkan pada tumbuhan monokotil tidak ditemukannya kambium. Tidak adanya kambium pada tumbuhan monokotil, maka hal tersebut menyebabkan batang monokotil tidak dapat tumbuh membesar atau tidak mengalami pertumbuhan menebal sekunder. Bentuk kambium ini berupa lendir yang terdapat pada kulit dan kayu batang. Pada batang berkayu tersebut, kambium berfungsi sebagai medium atau jalur lintas zat hara yang bergerak dari tanah menuju ke daun. Ciri-ciri pada kambium. Yang pertama yaitu kambium dapat ditemui pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Yang kedua yaitu aktivitasnya dapat menghasilkan jaringan gabus atau kok, velum ke arah luar. Yang ketiga yaitu dapat mengendalikan masuk dan keluarnya air. Yang keempat yaitu untuk mencegah serangan dari hama dan juga fungsi mekanik lainnya. Adapun fungsi dari kambium, yang pertama yaitu membentuknya xilem dan floem, yang kedua yaitu mengangkut sebuah hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, yang ketiga yaitu mengangkut air dari akar ke daun untuk suatu proses fotosintesis. Jenis-jenis kambium dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kambium primer, yaitu salah satu jenis kambium yang berada di antara xilem dan floem pada tumbuhan dikotil maupun tumbuhan gimnospermae. Jenis kambium yang kedua yaitu kambium sekunder atau kambium gabus. Ialah jenis kambium yang ada di permukaan batang dan akar yang pecah karena proses pertumbuhan sekunder. Fungsi kambium gabus sendiri yaitu jika keluar membentuk sel gabus yang menjadi pengganti dari epidermis, dan jika ke dalam untuk membentuk sel veloderm yang hidup. Yang ketiga yaitu kambium vaskuler, adalah kambium yang ada di dalam berkas pengangkut. Kambium vaskuler, bila mana selnya ke arah dalam maka akan membentuk xilem, dan jika ke arah luar akan membentuk floem. Sedangkan ke samping membentuk jaringan meristematis yang berfungsi memperluas kambium. Pertumbuhan oleh kambium ini disebut pertumbuhan sekunder. Maksudnya, terjadi pembelahan ke arah luar membentuk floem sekunder dan ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Jenis kambium yang terakhir yaitu kambium intervaskuler. Kambium ini berada di antara dua berkas pengangkut atau di luar berkas pengangkut. Sedangkan fungsi dari kambium ini adalah untuk membentuk jari-jari empulur. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.